Kalau saya kemarin sih, awal tahun ini nikah, Mhm. itu budget memang, sebenarnya kalau kita bilang plan, ada plan-nya, Heeh. tapi jatuhnya lebih banyak plan yang tidak terduganya. Oke. Nah, itu yang sebenarnya jadi, kita bisa lihat bahwa nikah itu persiapannya memang kita harus, bikin, catatan spending berapa dan Mhm. sekarang udah banyak kok yang jual semacam buku Buku ya, wedding buku nikah planner? wedding planner sendiri. Tapi, mungkin banyak yang orang lupa akhirnya kejebolan itu adalah biaya tak terduga. Karena itu Mmm. bisa sampai kalau kemarin, pernikahan saya hitung bisa sampai 30-40%. Mhm. Ada keluarga yang, mungkin kita undang cuma 2 orang, tapi ternyata dia datangnya bisa Bawa 4, anaknya, bawa gitu. anaknya, bawa, tetangganya, bawa itu Mmm. segala macam, kemudian juga mungkin ada hal-hal lain. Jadi, Mmm. kalau bilang ideal mungkin masing-masing ya, Mmm. susah juga kalau Relatif misalnya ya? relatif ya, ada banyak banget faktornya, adat, orang tua, circle, Jumlah teman, jumlah jumlah teman, keluarga. jumlah keluarga, jadi banyak banget faktornya. Kalau ideal mungkin kita bisa lihat dari, venue atau misalnya, WO misalnya. Mungkin kalau intimate 100 orang bisa di angka 100 sampai seratus lima Mmm, puluh mmm. juta idealnya di Jakarta. Mungkin di tempat lain di berbagai daerah itu bisa Bisa lebih beda. rendah, ya. Iya. Jadi Oke. sebenarnya nggak ada standarnya ya dan, Iya. yang paling besar berpengaruh kepada lonjakan dari budget kita tuh biasanya biaya tak terduga itu Iya. dia tadi ya, dan itu harus disiasati atau dihitung-hitung di awal gitu. Kita Iya. harus berapa persen nih menyiapkan dana untuk biaya tak terduga ini? Kalau, mungkin di angka 20-30% itu udah sangat-sangat, aman ya. Mmm. Kalau biaya lain kan biasanya udah ada angka pastinya, angka Mmm. fix-nya. Mungkin biaya terduga ini yang kita harus spare lebih lebih banyak lagi. Mmm. Kalau misalnya pun sisa, ya uang itu bisa digunakan untuk modal memulai pernikahan. Kalau misalnya kemudian kurang, saya rasa di angka itu udah sangat-sangat besar dan udah sangat-sangat safe sih. Di Mmm. angka 30%, 20-30% untuk biaya tidak terduga. Baik, mengenai biaya tidak terduga yang ini memang kita nggak bisa duga gitu ya. Iya. Ini kita biasanya bisa kebobolan begitu ya. Mhm. Nah, tapi untuk khusus biaya yang mungkin memang harus ditetapkan, Iya. sebetulnya biaya atau komponen-komponen apa saja yang harus dimasukkan dalam perhitungan sebelum artinya memulai sebuah acara ini khusus untuk acara pernikahan saja ya. Iya. Belum termasuk seserahan, belum Iya. termasuk rangkaian-rangkaian Cincin. sebelum Iya. hari H-nya begitu. Nah, kalau khusus di hari pernikahannya saja ini sebetulnya komponen-komponen utama yang perlu diperhatikan sebetulnya apa saja sih selain daripada tadi biaya tidak terduga yang mungkin kedatangannya juga memang tidak diduga-duga ya? Iya. Yang menurut saya yang krusial itu catering, makanan, kemudian juga venue, dan juga pakaian. 3 ini sih yang paling krusial dan, mungkin budgetnya yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang lain. Iya benar sih, karena kemarin belajar dari pernikahanku ya, Sinta, budget terbesar keluar di mana? Catering. Karena kalau makanan fix Iya. nilainya. Kalau baju kita udah suka atau kita udah tahu siapa-siapa aja yang mau dijahitkan atau mau sewa atau mau beli, itu semua sifatnya fix. Tapi ketika tamu undangan yang bertambah nih dari saudara, dari orang tua, nah itu tuh yang bikin catering melonjak gitu kan. Nah, kalau gitu gimana nih caranya? Bisa nggak sih kita nabung dari jauh-jauh hari sebelum menikah? Cara menabung yang tepat dan baik sebelum menikah tuh ada nggak sih caranya? Atau berapa persen sih misalnya dari penghasilan masing-masing Iya. ya? Katakan misalnya dari penghasilan calon pengantin wanita atau calon pengantin pria, ini idealnya berapa persen dana yang memang harus disisihkan? Selain tadi ada dana asuransi, mungkin sebelum nikah ada juga yang sudah punya asuransi Iya. pribadi, Iya. begitu ada juga yang mungkin berinvestasi atau mungkin ada yang sudah menabung begitu di pos-pos lain. Nah, berapa dana yang harus disisihkan idealnya? Mungkin, itu tergantung dari jangka waktu rencana Jarak kita, menujunya jarak ya? menujunya. Mungkin kalau misalnya 1-2 tahun di angka 10-15%, saya rasa itu cukup. Kemudian, ada beberapa pasangan yang bahkan mereka, sharing tabungan, mereka mereka nabung bareng masukin ke deposito dan, bunganya saya rasa sekarang, kalau misalnya bicara deposito juga cukup oke juga bisa ngalahin inflasi. Nah, itu kita harus ya mau nggak mau 1-2 tahun kita ukur berapa jangka waktunya sampai ke hari H dan kita tambahin inflasi 5% jangan lupa. Karena, itu juga tetap harus dihitung, baru kemudian kita breakdown nih nabungnya per bulan berapa persen. Mungkin kalau 1-2 tahun 10-15% itu cukup untuk, wedding intimate. Jadi yang diundang keluarga terdekat dan juga teman terdekat. Atau mungkin, ya memang pengaruh dari kita mau wedding-nya acaranya seperti apa, seberapa besar. Kalau misalnya memang, sangat besar ya kita harus sesuaikan juga dengan kemampuan finansial kita juga.
gitu. Berarti hebat ya kalau misalkan ada yang kayak, oke ayo kita baru ketemu nih, baru pacaran, kita nikah. Dalam kurun waktu 3 bulan dia udah bisa mempersiapkan semuanya, itu termasuk hebat berarti ya. Jadi itu tadi ya, artinya kalau bicara mengenai harga, biaya, dan komponen-komponen yang perlu diperhatikan, artinya angka yang tepat dan pasti juga mungkin agak sulit untuk Iya. bisa tahu gitu. Artinya memang cukup relatif tergantung seberapa besar penghasilannya, kapan akan dilaksanakannya, dan mungkin ada juga sebagian dari kita yang mungkin masih bisa dapat bantuan dana mungkin dari orang tua, bukan hanya Iya. sekedar biaya tabungan dari calon mempelai Bahkan pria. bisa kredit. Bisa kredit, oh sekarang bisa kredit ya? Iya, jadi ada beberapa PO yang menawarkan cicilan pembayaran misal sampai 12 bulan. Itu ada kok sekarang gitu. Jadi memang banyak sekarang udah mulai banyak alternatif pembiayaan. Selain misalnya kita bayar cash, kita nabung, investasi, ada juga yang nawarin Iya, kredit.